Di balik panasnya persaingan panggung politik Indonesia, terdapat sejumlah ketua partai dengan kekayaan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Menariknya, selisih kekayaan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya juga sangat besar. Mulai dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah, mereka memiliki latar belakang dan perjalanan karir yang berbeda. Lantas, siapa saja ketua partai politik terkaya di Indonesia dan seberapa besar kekayaan mereka? 7. Agus Harimurti Yudhoyono. Di posisi ketujuh ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam daftar ini, kekayaan AHY tercatat sekitar 116 miliar rupiah, sekaligus menjadi angka terendah di antara 7 ketua umum partai politik dalam daftar ini. Sebelum terjun ke dunia politik, AHY memiliki karir yang cukup panjang di TNI Angkatan Darat dan pernah bertugas dalam berbagai penugasan militer. Setelah meninggalkan karir militernya, ia mulai aktif dalam dunia politik dan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Karir politiknya terus berkembang hingga pada tahun 2020, AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu tokoh muda yang cukup menonjol dalam politik nasional. Kini selain memimpin Partai Demokrat, AHY juga dipercaya memegang jabatan di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dengan kekayaan sekitar 116 miliar rupiah, AHY menempati posisi ketujuh dalam daftar ini. 6. Megawati Soekarno Putri. Naik satu tingkat, posisi ke-6 ditempati Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjalanan politik Indonesia. Dalam daftar ini, kekayaan Megawati tercatat sekitar 203 miliar rupiah. Putri dari Presiden pertama Indonesia ini memiliki perjalanan politik yang panjang. Megawati pernah menjabat sebagai Wakil Presiden sebelum kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2001 hingga 2004. Meski tidak lagi menjabat sebagai Presiden, pengaruhnya dalam politik nasional tetap kuat. Selama bertahun-tahun, Megawati menjadi sosok sentral di PDI Perjuangan dan berperan besar dalam menentukan arah partai tersebut. Kiprahnya membuat Megawati bukan hanya dikenal sebagai mantan presiden, tetapi juga sebagai salah satu ketua umum partai yang paling lama dan berpengaruh dalam politik Indonesia. Dengan kekayaan sekitar 203 miliar rupiah, Megawati menempati posisi ke-6 dalam daftar ini. 5. Bahlil Lahadalia. Berikutnya kita masuk ke posisi kelima yang ditempati oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar. Sebelum dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam politik nasional, Bahlil memiliki perjalanan yang cukup panjang di dunia usaha. Dari latar belakang tersebut, ia kemudian masuk ke pemerintahan dan dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis. Namanya semakin dikenal luas ketika dipercaya menjadi Menteri Investasi, sebelum kemudian menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perjalanan tersebut membuat Bahlil menjadi salah satu figur penting di Partai Golkar, hingga pada akhirnya dipercaya memimpin partai tersebut. Pengalamannya di dunia bisnis, pemerintahan, dan politik membuat perjalanan karir Bahlil cukup menarik untuk diperhatikan. Dan dalam daftar ini, kekayaan Bahlil tercatat sekitar 310 miliar rupiah. Jumlah tersebut menempatkannya di atas Megawati dan AHY, sekaligus membuat Bahlil berada di posisi kelima dari 7 ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. 4. Muhammad Mardiono. Memasuki posisi keempat, ada Muhammad Mardiono, salah satu tokoh penting di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Mardiono dikenal sebagai pengusaha yang kemudian aktif dalam dunia politik. Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjalankan sejumlah peran penting, termasuk sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perdagangan. Di lingkungan P3, Mardiono juga memiliki peran penting dalam kepemimpinan partai. Ia pernah dipercaya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum P3 dan kemudian terpilih sebagai Ketua Umum untuk memimpin partai tersebut. Perjalanan dari dunia usaha menuju pemerintahan dan politik inilah yang membuat sosok Mardiono cukup menarik untuk diperhatikan. Dan dalam hal kekayaan, diperkirakan kekayaan Mardiono tercatat sekitar 1,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut membuatnya menjadi nama pertama dalam daftar ini yang kekayaannya sudah menembus angka triliunan rupiah. Dengan angka tersebut, Muhammad Mardiono menempati posisi keempat sebagai salah satu ketua umum terkaya di Indonesia. 3. Prabowo Subianto.
Memasuki 3 besar, posisi ketiga ditempati oleh Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang kini juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Perjalanan Prabowo menuju dunia politik tidak terjadi secara singkat. Sebelum terjun ke dunia politik, ia memiliki latar belakang panjang di dunia militer dan kemudian aktif dalam dunia usaha. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan karirnya hingga akhirnya mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Prabowo kemudian beberapa kali maju dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024. Dalam daftar ini, kekayaan Prabowo tercatat sekitar 2 triliun rupiah. Kekayaan tersebut berasal dari berbagai aset dan kepemilikan usaha yang telah dibangun sejak lama. Dengan jumlah sekitar 2 triliun tersebut, Prabowo menempati posisi ketiga dan menjadi salah satu tokoh dengan kekayaan terbesar di antara ketua partai politik dalam daftar ini. 2. Surya Paloh. Naik satu tingkat, posisi kedua ditempati oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sekaligus salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Indonesia. Sebelum dikenal luas sebagai politisi, Surya Paloh telah lama membangun karir di dunia usaha, terutama melalui bisnis media, dan salah satunya adalah Metro TV. Dari sinilah namanya semakin dikenal, dan jaringan bisnisnya berkembang hingga menjadi salah satu kelompok usaha media besar di Indonesia. Dalam dunia politik, Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem dan kemudian dipercaya memimpin partai tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Nasdem berkembang menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki peran dalam berbagai dinamika politik nasional. Dalam daftar ini, kekayaan Surya Paloh tercatat sekitar 8,7 triliun rupiah. Jumlah ini membuatnya terpaut sangat jauh dari Prabowo yang berada di posisi ketiga. Dengan total harta kekayaan tersebut, Surya Paloh menempati posisi kedua sekaligus menjadi salah satu ketua partai dengan kekayaan terbesar dalam sejarah Indonesia. 1. Haritano Sudibjo. Dan di posisi pertama ada Haritano Sudibjo atau yang lebih dikenal sebagai Haritano, pendiri sekaligus tokoh utama Partai Perindo. Dalam daftar ini, kekayaan Haritano mencapai sekitar 30,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut membuatnya berada jauh di atas Surya Paloh yang menempati posisi kedua. Haritano dikenal sebagai pengusaha yang membangun kekayaannya melalui dunia bisnis, khususnya industri media. Namanya kemudian semakin dikenal dunia politik setelah mendirikan Partai Perindo pada tahun 2015. Partai Perindo menjadi kendaraan politik yang dibangun Haritano dengan membawa gagasan tentang perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Ia kemudian memimpin partai tersebut selama bertahun-tahun sebelum posisi ketua umum beralih kepada Angela Tano Sudibjo pada tahun 2024. Meskipun demikian, Haritano tetap menjadi salah satu tokoh utama di balik Partai Perindo. Dengan kekayaan sekitar 30,4 triliun rupiah, Haritano menempati posisi pertama sekaligus menjadi nama dengan jumlah kekayaan paling besar di antara 7 ketua partai terkaya di Indonesia. Itulah 7 ketua partai politik dengan kekayaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dari ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah, setiap tokoh memiliki perjalanan, latar belakang, dan sumber kekayaan yang berbeda. Namun besarnya kekayaan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Yang lebih penting adalah bagaimana pengaruh dan kekuasaan tersebut digunakan untuk membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena pada akhirnya, kekayaan bisa menunjukkan seberapa besar yang dimiliki seseorang, tetapi tindakanlah yang menunjukkan seberapa besar arti seorang pemimpin. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.